Belitung bersuara. Yusron, Yusroni, pemimpin terbaik kita untuk masa depan lebih jaya. Yusron, Yusroni, amanah bertanggung jawab untuk kita semua. Double yes saja. Untuk kita double yes saja. Suara hati kita Yusron, Yusroni.その時に外国人たちは、運転免許はなかなか手に入らない。だから、今私は、私の立場では僕も運転することはうちの友達に元気に上げておりまして、禁止。Babel atau Bangka Belitung memang luar biasa. Tak hanya memukau dengan pemandangan alam yang cantik jelita, provinsi ini bahkan juga kaya dengan bahan-bahan tambang seperti timah, kaolin, pasir silika, thorium, logam tanah jarang dan termasuk pula rempah, terutama lada. Di masa jayanya melalui timah, Babel bahkan pernah menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah minyak dan gas alam. Melalui timahnya, Babel pernah sempat pula mengharumkan nama Indonesia sebagai pengekspor timah terbesar di dunia. Dan begitu juga pun dengan ladanya. Kejelitaan alam, terutama pantai dengan pasir putih yang gemilau dan dengan hiasan batu-batu granit yang menjulang, serta kekayaan mineral di perut bumi Babel mungkin telah mengilhami pujangga untuk bertanya dalam bait-bait syairnya, yaitu, apakah Babel diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum dan bersuka cita? Atau mungkin pula di saat Tuhan sedang berpikir serius tentang dunia dan masa depannya? Kita memang tak tahu pasti tentang semua itu. Akan tetapi, melihat berbagai isyarat yang ada, masyarakat Babel sudah sepantasnya bersyukur dan sekaligus juga bangga, dan bahkan yakin bahwa Tuhan telah mematrikan rencana-rencana baik tertentu untuk daerah ini. Memang diakui bahwa dulu nasib Babel secara politis kurang begitu menguntungkan. Di tengah wilayah-wilayah lain di Provinsi Sumatera Selatan, seperti Lampung, Jambi, dan Bengkulu, telah berdiri menjadi provinsi sendiri. Babel malah seperti terbelenggu dalam ikatan dengan provinsi induknya. Akan tetapi, sudahlah, toh Babel akhirnya berhasil menjadi sebuah provinsi juga. Hanya saja mengingat keterlambatan di atas tadi, diakui bahwa Babel harus melejit dengan kecepatan tinggi. Masyarakat Babel telah terlalu lama menunggu dan tak mungkin ditunda lebih lama lagi. Untuk hal di atas, jelas bahwa Babel perlu pemimpin yang betul-betul siap memimpin, yaitu figur mumpuni yang arif, memerintah dengan hati, serta mempunyai jaringan kuat di pemerintah pusat di Jakarta dan bahkan juga di luar negeri. Anda mungkin merasakan lesunya pertumbuhan ekonomi Babel sekarang ini. Anda mungkin juga merasakan sulitnya lapangan kerja di Babel. Anda mungkin telah menyaksikan kerusakan lingkungan yang parah di Babel, baik di darat ataupun di laut. Dan Anda mungkin juga menyaksikan kebijakan pertanahan yang tidak pro-rakyat. Semua hal di atas hanyalah sebagian saja dari masalah-masalah berat yang dihadapi Babel. Artinya, di luar itu masih terdapat segunung masalah lagi. Dan ini meniscayakan bahwa Babel memang memerlukan pemimpin yang kuat serta memiliki jaringan luas seperti yang disebutkan tadi. Babel, dengan kata lain, tak mungkin dipimpin oleh jago yang hanya sanggup berkokok di kandang sendiri, melainkan harus dipimpin oleh jago yang bisa berkokok di luar sana dan sekaligus juga biasa menang bersabung di luar sana. Tapi, apakah figur seperti itu ada dan dimiliki oleh Babel? Dan jika ada, maka siapakah dia? Jawaban atas pertanyaan ini jelas, yaitu ada. Di tengah Pilgub Babel tahun 2017 yang telah diambang pintu sekarang ini, misalnya, apakah Anda tidak melihat bahwa dari keempat calon gubernur yang siap berlaga ini, adanya figur yang bernama Yusron, atau tepatnya Dr. Haji Yusron Ihza Mahendra LLM? Ya, Yusron yang terlahir di Belitung tahun 1958 ini adalah salah satu dari deretan figur penting di pentas nasional kita.
benda sekaligus juga merupakan aset Bubble. Salah satu karya besar Yusron ketika mewakili Bubble sebagai anggota DPR RI tahun 2004-2009 adalah gigih memperjuangkan Blok Ambalat agar tak terlepas dari wilayah teritorial NKRI. Hubungan Indonesia dengan negara tetangga kala itu sebegitu genting. Kapal-kapal perang kita dan kapal-kapal perang negara tetangga telah saling berhadapan. Semua mata pun tertuju ke situ. Apalagi liputan media massa saat itu pun memang luar biasa. Maka sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, nama Yusron pun semakin melejit kencang di pentas politik nasional. Tak hanya itu, Yusron juga gigih memperjuangkan ratifikasi Piagam ASEAN yang cenderung ditolak oleh fraksi-fraksi besar di DPR kala itu. Walhasil, perjuangan itu berhasil sehingga ASEAN terikat dalam kesatu paduan dan Jakarta pun menjadi semacam ibu kota ASEAN. Yang dengan begitu, menjadikan Jakarta berada dalam posisi sebagai penentu setiap denyut nadi dan bahkan juga degup dan debar jantung ASEAN. Tanpa keberhasilan perjuangan di atas, Anda tidak akan pernah menyaksikan adanya kedutaan besar asing untuk ASEAN di Jakarta sekarang ini. Bubble mungkin perlu bangga karena utusan Bubble ke DPR RI yang satu ini merupakan figur yang berkualitas, dan kalau bukannya luar biasa. Kala itu, banyak kalangan yang memprediksi bahwa Yusron akan menapak kejabatan yang lebih tinggi. Mungkin ia akan menjadi Menteri Pertahanan atau jabatan lain di dalam kabinet waktu itu. Hanya saja Tuhan ternyata berkehendak lain. Saat video ini dibuat, Yusron adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kekaisaran Jepang merangkap Federasi Mikronesia dan masih berada dalam jabatan itu. Dengan posisi sebagai duta besar di Kekaisaran Jepang yang merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi dan sekaligus pula pusat teknologi dunia, jelas bahwa Yusron menduduki posisi yang amat strategis. Sama seperti saat-saat di DPR RI, selama 3 tahun menduduki posnya di jantung kota Tokyo ini pun, Yusron kembali mengambil prakarsa-prakarsa besar untuk Indonesia. Sebut saja misalnya MOU bidang pertahanan RI Jepang yang ditandatangani Menhan Indonesia dan Menhan Jepang saat kunjungan Presiden Jokowi ke Tokyo bulan Maret 2014 yang lalu. Dalam kaitan di atas, perlu dicatat bahwa sebagai Deputi Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan tahun 2004-2009, intuisi Yusron memang tajam dan terlatih. Sebab, melalui MOU bidang pertahanan itu, Yusron sebenarnya bermimpi tentang kerjasama RI Jepang untuk membangun kembali industri strategis nasional kita. Kita memiliki sejumlah BUMN industri strategis, sebagai misalnya PT Pindad, PT DI, PT PAL, PT Dahana, LHN, dan lainnya. Industri yang dibangun dengan biaya besar dan susah payah ini tidak boleh terbengkalai. Ini bukan saja persoalan mubazir dan sia-sia, melainkan industri-industri ini harus menjadi core dalam pembangunan teknologi nasional. Harus dicatat bahwa tanpa teknologi nasional, sulit diharapkan suatu bangsa untuk maju dan apalagi menjadi bangsa yang besar. Demikian Yusron yang menetap selama 16 tahun di Kekaisaran Jepang serta mengkaji rahasia kemajuan negeri itu, baik semasa mahasiswa, jurnalis, ataupun sebagai duta besar RI di negeri itu. Sejak masih memimpin Komisi 1 DPR RI, Yusron telah menawarkan ide-ide briliannya untuk negeri. Mari bangun industri pertahanan, sebab dengan membangun industri pertahanan, kita akan mendapatkan 3 hal sekaligus, yaitu pertahanan kita kuat, diplomasi kita kuat, dan ekonomi kita pun maju, ujar Yusron. Ia bahkan juga bercita-cita menjadikan industri strategis dan atau industri pertahanan agar menjadi lokomotif untuk menarik gerbong perekonomian nasional. Derap langkah Yusron sebagai duta besar memang terdiri dari bermacam dimensi. Demi harga diri agar bangsanya tidak terkesan musuh dibandingkan bangsa-bangsa lain, Yusron telah meminta Perdana Menteri Abe yang ia kenal sejak 1 dasawarsa yang lalu agar Jepang membebaskan visa bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Jepang. Langkah ini ditempuh Yusron jauh sebelum pemerintah Indonesia memberikan fasilitas bebas visa bagi banyak negara. Dan walhasil, langkah ini
paling sukses, sehingga warga negara Indonesia sekarang tidak lagi perlu visa untuk berkunjung ke negeri Sakura. Tak hanya visa, Yusron juga memperjuangkan saling pengakuan SIM antara RI dengan Jepang dan insya Allah segera terlaksana. Dan jika ini berlaku, maka warga negara Indonesia akan dapat mengemudi kendaraan dengan bebas di Jepang karena SIM Indonesia diakui di negeri itu. Sejumlah aktivitas lain termasuk pembebasan blokade Jepang selama belasan tahun terhadap ekspor daging ayam Indonesia akibat flu burung pun berhasil dilakukan Yusron. Termasuk di dalamnya adalah mengalir derasnya ekspor produk buah-buahan Indonesia ke Jepang sekarang ini, seperti pisang dan nanas, yang akan segera disusul oleh melon, mangga, dan produk-produk lainnya. Di luar derap langkah yang serius seperti ini, Yusron tentu tak lupa pula menjalankan soft diplomasi yang berupa seremoni, pameran, kegiatan budaya, dan bahkan bersepeda, baik dengan para staf KBRI yang dipimpinnya maupun dengan para kepala-kepala daerah di Jepang. Dalam kehidupan pribadi sehari-hari atau sebagai kepala keluarga, Yusron tetaplah seorang ayah yang menyayangi keluarga serta memanjakan anak-anaknya. Menarik diperhatikan bahwa diam-diam, Yusron ternyata juga tertarik terhadap masalah energi dan pangan. Sebagai lulusan jurusan hubungan internasional dari Universitas Indonesia, sebagai doktor lulusan politik ekonomi internasional dari Universitas Tsukuba Jepang, mantan pimpinan Komisi 1 DPR RI dan juga duta besar, cakrawala Yusron memang luas. Dia bahkan berani membuat sebuah diktum bahwa siapa yang menguasai energi dan pangan, dia akan menguasai dunia. Sekarang, sebagaimana dikatakan di awal tadi, Yusron menyediakan dirinya untuk memimpin bubble. Dia telah memutuskan meninggalkan Tokyo dan menukarnya dengan Pangkal Pinang. Mengapa hal itu dilakukan Yusron? Terhadap hal ini, jawab Yusron cukup menarik. Seperti peribahasa mengatakan, jangan menjadi ibarat kacang yang lupa dengan kulitnya, ujar Yusron. Nah, sesuai ini, maka jangan mentang-mentang merasa hebat di luar, lalu lupa kampung. Pengabdian untuk kampung halaman, itulah kata kuncinya, tandas Yusron. Apa yang dikatakan Yusron tidak berlebihan. Jika diingat masa-masa saat menjadi anggota DPR RI melalui Yusron Center, Yusron giat melakukan bakti sosial. Beberapa ribu orang di Bangka dan Belitung mendapat layanan cuma-cuma untuk operasi katarak, bibir sumbing, dan lainnya. Jika ingin dikejar lebih lanjut, akan terbukti pula bahwa pengabdian Yusron untuk bubble telah bermula sejak sebelum provinsi ini jadi, yaitu dengan cara bergabung bersama-sama para pejuang pembentukan provinsi ini. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra MSc, kakak kandung Yusron yang saat itu menjadi Menteri Kehakiman RI, tentu dapat disebut sebagai nama yang berjasa pula. Para pejuang pembentukan provinsi bubble tentu ingat tentang kerjasama saling dukung atau barter antara Bangka Belitung dengan Banten, antara Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra dengan Menteri Dalam Negeri Suryadi Suryadirja, yaitu di mana Menteri Dalam Negeri akan mendukung sekuat tenaga pembentukan provinsi bubble, sementara Menteri Kehakiman Yusril pun akan mendukung penuh pembentukan provinsi Banten. Yusril yang sekarang sedang tidak aktif di pemerintahan, kini aktif membantu Bupati Beltim Yuslih dalam mewujudkan pembangunan dok atau galangan kapal di Lipat Kajang di Kota Manggar. Dari hal di atas maka jelas bahwa tidak hanya Yusron, melainkan trio Ihza kini terus berbuat dan berkarya untuk bubble. Kembali ke masalah kembalinya Yusron ke bubble dan terkait pula dengan masalah energi dan pangan tadi, maka apakah kedua hal ini akan menjadi bagian penting dari kebijakan Yusron saat memimpin bubble nanti? Satu hal yang pasti, Yusron pulang kampung dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bubble. Terobosan-terobosan besar untuk membawa bubble eksodus ke era pasca timah jelas harus ia lakukan. Energi, terutama energi terbarukan dan pangan, memang akan menjadi program penting yang akan ia jalankan. Konkretnya adalah membangun pabrik metanol di bubble untuk suplai energi nasional dan menjadikan bubble sebagai pusat penggemukan sapi untuk suplai kebutuhan daging sapi nasional. Namun begitu, yang ingin dilakukan Yusron tentu bukan itu saja, melainkan masih banyak lagi. Jaringan dan lobi Yusron ke Jepang dan jaringannya di pemerintah pusat di Jakarta adalah modal utama dan sekaligus pula kekuatan utama Yusron. Jika Anda memang berharap bubble maju, memilih Yusron untuk memimpin bubble merupakan sebuah keharusan.
Coba bayangkan, sedangkan pemerintah Republik Indonesia sejak zaman Presiden SBY sampai zaman Presiden Jokowi saja pun percaya untuk menjadikan Yusron sebagai wakil dan sekaligus simbol negara di Jepang sana. Karena itu, apakah betul Anda yakin bahwa masih ada figur lain yang lebih baik dari Yusron untuk memimpin Babel sekarang ini? Dengan berpasangan dengan Yusroni Yazid, birokrat daerah yang handal yang pernah menjadi Bupati Bangka Induk alias kabupaten terbesar se-Babel, maka sosok Yusron menjadi semakin meyakinkan. Sejak Pilgub Babel tahun 2012, Yusron dan Yusroni yang kalah tipis 3,8% saat itu sadar betul tentang masalah yang dihadapi Babel. Kini, mereka pun meneriakkan slogan yang sama dengan slogan kala itu, yaitu "Selamatkan Babel, jangan tunda lagi." Yusron yang notabene ilmuwan dan bahkan menjadi satu-satunya orang Indonesia penerima Higashi Kuninomiya atau penghargaan untuk orang-orang terpilih dari lembaga kekaisaran Jepang, didampingi pula oleh Dr. Dewi Luciana MBA sebagai pendamping hidup. Distinguished guests and ladies and gentlemen, we are delighted to have you here to participate. Dewi, demikian ia biasa dipanggil, meraih kedua gelar ini dari Newcastle University, Australia. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda ingin yang terbaik untuk Babel, maka pilih Yusron dan Yusroni. Pastikan Anda memilih nomor urut 1.